Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, apakah Anda tahu kenapa sosok dari Zulkarnain itu betul-betul dirahasiakan identitasnya, kerajaannya, teknologinya juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa kita lihat di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertanya tentang Zulkarnain, tapi Allah berikan penjelasan tentang Zulkarnain itu hanya sedikit sekali kisahnya. Tidak diketahui siapa dia namanya, orang di mana dia tempat tinggalnya, asal usulnya dari mana, di mana kerajaannya, seberapa banyak prajuritnya, dan seperti apa kerajaannya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam misalkan. Ketika Allah ceritakan Nabi Sulaiman begitu detail, Nabi Sulaiman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai kerajaan yang rakyatnya itu bukan hanya manusia, tapi juga binatang, tapi juga bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan bangsa jin, bangsa manusia. Nabi Sulaiman punya istana yang lantainya itu terbuat dari kaca, di bawahnya mengalir air-air yang sangat luar biasa jernih, sehingga ketika Ratu Bilqis itu masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia menyingsingkan rok atau pakaiannya, disebabkan ia takut kalau yang dia injak adalah air dan pakaiannya basah. Begitu detail ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi ketika Allah menjelaskan tentang Zulkarnain, di mana ada orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zulkarnain, kok Allah Subhanahu Wa Taala menceritakannya tidak banyak, tidak detail, dan hanya sekilas-sekilas saja tentang perjalanan Zulkarnain, sampai ketika Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian mereka meminta kepada Zulkarnain untuk membangunkan sebuah tembok supaya mereka terlindung dari kejahatannya Ya'juj dan Ma'juj. Koefisien semuanya, jadi begini, ternyata kalau kita kembali lagi dalam sejarahnya, di dalam sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi, wahai Muhammad, berikan kepada kami penjelasan tentang Zulkarnain. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi setelah memberikan pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak memberikan jawaban secara langsung. Rasulullah meminta waktu untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi kepada beliau. Maka orang-orang Yahudi pulang. Setelah mereka pulang, mereka berkumpul di tempat persembunyian mereka yang tersembunyi, dan tempat itu hanya berisi pembesar-pembesar Yahudi, rabi-rabi Yahudi itu. Kemudian rabi Yahudi paling tua mengatakan, wahai pembesar-pembesar Yahudi, perhatikanlah baik-baik, kami sudah memberikan sebuah pertanyaan kepada Muhammad. Kalau Muhammad bisa menjawabnya, maka dia bukan nabi. Dan kalau Muhammad tidak bisa menjawabnya juga, dia bukan nabi. Kemudian di antara mereka ada yang bertanya, wahai ketua, bagaimana bisa Muhammad menjawab juga bukan nabi, tidak bisa menjawab juga dia bukan nabi? Bagaimana bisa seperti itu? Kemudian ketua Yahudi itu mengatakan, kalau Muhammad memberikan jawaban yang lengkap, dia bukan nabi, dia pasti ngarang sendiri. Karena tidak mungkin wahyu Tuhan akan memberikan penjelasan yang lengkap tentang Zulkarnain. Dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, tidak ada satupun nabi yang diberikan penjelasan lengkap tentang Zulkarnain. Semuanya hanya diberikan penjelasan yang setengah-setengah. Itu memang rahasia dari Tuhan tentang Zulkarnain. Tapi kalau Muhammad tidak bisa menjawabnya, lebih-lebih lagi, berarti dia bukan nabi. Pada intinya, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi ketika memberikan pertanyaan kepada Rasulullah tentang Zulkarnain adalah jawaban Rasulullah harus sama seperti apa yang ada di dalam keyakinan dan kitab mereka. Zulkarnain itu ceritanya tidak lengkap. Kalau lengkap justru itu bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, koefisien semuanya, itu adalah perihal bagaimana orang-orang Yahudi memberikan pertanyaan kepada Rasulullah tentang Zulkarnain. Nanti kita akan sambung dengan materi, insya Allah besok kita sambung materi ini.
tentang 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya Zulkarnain saja, tapi ada 2 pertanyaan lain yang dilontarkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bisa menjawabnya secara lengkap, Rasulullah bukan nabi. Kalau Rasulullah tidak bisa menjawab, juga Rasulullah adalah bukan nabi. Itu ada 3 pertanyaan. Salah satunya adalah Zulkarnain. Insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kita fokus dulu kepada Zulkarnain. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan asal usulnya, menyembunyikan bagaimana kerajaannya terhebatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan detail sosok daripada Zulkarnain. Padahal di dalam hadis disebutkan, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa raja paling berkuasa di dunia itu cuma ada 4, 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin adalah Zulkarnain dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan 2 kafir adalah Namrud bin Kan'an dan Bukhtanasor atau Nebukadnezar II. Bagaimana bisa raja yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penguasa bumi, tapi tidak ada satupun orang yang tahu detail kerajaannya di mana, dan bagaimana kekuasaannya, di mana istananya, dan seperti apa bentuk kerajaannya terdahulu. Sampai orang-orang kemudian membuat kesimpulan, oh Zulkarnain itu adalah Alexander, oh Zulkarnain itu adalah Raja Persia, dan sebagainya. Itu kesimpulan-kesimpulan setelah mereka mencocokkan antara sejarah Zulkarnain dengan sejarah para raja-raja terdahulu. Tetapi semua itu sudah dibantah oleh ulama-ulama Islam yang garis lurus. Karena ulama-ulama Islam banyak menyebutkan bahwa Zulkarnain itu bukan di antara mereka itu. Mereka memang raja-raja hebat di masa lalu, tapi kekuasaan Zulkarnain lebih hebat lagi karena disebut sebagai Zulkarnain. Zulkarnain 2 tanduk. Itu Zulkarnain menguasai antara timur sampai barat. Kekuasaannya sangat luar biasa lebar. Dalam sejarah kehidupan Zulkarnain, belum sekalipun Zulkarnain kalah perang, dan belum sekalipun Zulkarnain itu pernah mengalami kekalahan di medan perang. Itulah Zulkarnain. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembunyikan sejarahnya yang begitu hebat? Nah, itulah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain itu memiliki kekuatan tempur yang melampaui zamannya, mempunyai prajurit-prajurit dengan kekuatan yang di luar nalar dari zamannya, dan mempunyai teknologi yang bahkan mungkin zaman modern sendiri tidak bisa mencapai teknologi itu. Bayangkan Zulkarnain membangun tembok yang menghubungkan 2 gunung yang sangat tinggi untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, dan itu dibutuhkan waktu bukan sampai puluhan tahun, tapi hanya hitungan beberapa bulan atau beberapa hari saja. Itu sudah tembok itu rata dengan 2 gunungnya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena teknologi yang dimiliki oleh Zulkarnain yang sangat maju di zamannya. Dan Zulkarnain itu di dalam beberapa riwayat disebutkan dia adalah seorang raja petualang, raja yang terus berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya di dalam surat Al-Kahfi Allah menjelaskan perjalanan Zulkarnain. Jadi Zulkarnain adalah raja yang membentuk pasukannya, tapi dia tidak menetap di sebuah satu negara atau satu istana. Tidak, dia adalah raja yang terus berpetualang seumur hidupnya. Dia menaklukkan satu tempat ke tempat lain, dan tujuan dia adalah untuk mengajak manusia seluruhnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, siapa guru dari Zulkarnain? Di dalam beberapa riwayat, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam beberapa tarikhnya, beliau mengatakan bahwa guru daripada Zulkarnain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Zulkarnain itu bernama asli Iskandar, dan beliau itu hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beberapa kali bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar ilmu agama dari beliau, dan bahkan sempat menunaikan haji ke Mekah dan bertemu dengan beliau beberapa kali untuk berguru lagi dengan beliau. Dan juga masih diriwayatkan oleh Imam Tabari, beliau mengatakan bahwa ketika masa kekuasaan Zulkarnain, menteri paling hebatnya Zulkarnain itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu beliau adalah menterinya Zulkarnain. Rajanya adalah Zulkarnain, menterinya adalah Nabi Khidir alaihissalam.
Nantinya Nabi Khidir alaihissalam itu hidup sampai zaman Nabi Musa alaihissalam dan menjadi salah satu guru dari Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah kisah-kisah riwayat-riwayat yang bersumber dari Israiliyah, tapi banyak diriwayatkan juga oleh ulama-ulama Islam, salah satunya Imam Tobari di dalam beberapa kitab tarikh dan kitab tafsirnya. Jadi riwayat-riwayat ini semuanya bersumber dari Israiliyah, bukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun ini adalah riwayat-riwayat Israiliyah, tetapi kita sebagai kaum muslimin bisa saja menjadikan itu sebagai rujukan sejarah, bukan rujukan akidah bagi umat Islam, tapi sebagai rujukan sejarah. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ya nggak masalah, kalau itu salah juga kita nggak dosa, karena kita hanya mendengar cerita dari orang-orang Yahudi yang banyak meriwayatkan kisah-kisah itu. Kita hanya mengambil pelajaran-pelajarannya. Tetapi tetap, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembunyikan identitas asli dari Dzulqarnain? Itu adalah kehendak dan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kerajaan yang begitu hebat, kerajaan yang begitu besar, raja yang begitu agung, tetapi Allah betul-betul meniadakan jejaknya sampai tidak ada satupun manusia yang tahu siapa dia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki siapapun bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan jejaknya, dan siapapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak terkenal sekalipun bisa Allah munculkan dan menjadi terkenal. Siapa contohnya? Luqman. Luqman itu orang yang tidak pernah diketahui siapa dia, tetapi ketika Allah kehendaki Luqman itu jadi terkenal, maka Luqman menjadi orang yang terkenal. Padahal aslinya siapa dia? Dia bukan raja, dia bukan nabi, dia manusia biasa. Bahkan di dalam riwayat dikatakan Luqman adalah mantan budak, tapi Allah buat dia terkenal. Bagaimana? Ini adalah hikmah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya bisa mengambil hikmah-hikmah itu dan menjadikan pelajarannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.